Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Maulana Malik, NIM 201105040040004, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya akan membacakan jawaban dari soal UTS pengantar bisnis Islam. Soal yang pertama, hal yang mendasari terjadinya bisnis dalam kehidupan manusia, yaitu antara lain A. Hobi, 2. B. Keturunan, C. Jenuhnya kesempatan kerja, D. Pertambahan penduduk. Untuk jawaban nomor 2, ayat-ayat yang berkaitan dengan bisnis beserta terjemahannya. Yang poin A, Quran Surah Al-Baqarah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Artinya, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. B. Quran Surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amrun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. C. Quran Surah Al-Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. D. Quran Surat As-Saff ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tanjikum min adzabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju perdagangannya kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik.
Untuk jawaban soal nomor 3, perbedaan bisnis Islam dan bisnis non-Islam. Yang pertama, dari aspek asas, bisnis Islam memiliki azas tauhid, nilai-nilai transendental. Bisnis non-Islam sekularisme, nilai-nilai material. Dari aspek motivasi, bisnis Islam dunia dan akhirat, bisnis non-Islam dunia. Dari aspek orientasi, bisnis Islam profit dan berkah, bisnis non-Islam hanya profit saja. Dari aspek etos kerja, bisnis Islam bekerja adalah ibadah, sedangkan bisnis non-Islam bekerja adalah kebutuhan pribadi. Dari aspek sikap mental, bisnis Islam menjadi yang terbaik karena Allah, bisnis non-Islam menjadi yang terbaik karena aktualitas diri. Dari aspek keahlian dan pengetahuan, bisnis Islam kewajiban sebagai muslim, bisnis non-Islam kewajiban perusahaan. 7. Dari aspek keberhasilan, bisnis Islam atas usaha dan doa, bisnis non-Islam usaha. 8. Atas aspek pertanggungjawaban, bisnis Islam khalifah, yakni wakil Allah di muka bumi. Bisnis non-Islam pemimpin perusahaan. Nomor 9, dari aspek modal, bisnis Islam modal harus halal, bisnis non-Islam halal dan haram. Dari aspek nomor 10, dari aspek sumber daya, bisnis Islam tidak terbatas, keinginan manusia dibatasi. Bisnis non-Islam terbatas, keinginan manusia tidak dibatasi. Nomor 11, aspek informasi, ayat kauliyah dan kauniyah. Sedangkan bisnis non-Islam ayat-ayat kauniyah. Perbedaan nomor 12, aspek manajemen strategi. Bisnis Islam menggunakan manajemen ayat-ayat kauliyah dan kauniyah, sedangkan bisnis non-Islam ayat-ayat kauniyah. Perbedaan ke-13, aspek manajemen operasi. Bisnis non-Islam sesuai koridor syariah, bisnis Islam sesuai koridor syariah, sedangkan bisnis non-Islam efektif dan efisien. Perbedaan ke-14, dari aspek manajemen keuangan, bisnis Islam terhindar dari maghrib, yakni riba, gharar dan maisir, sedangkan bisnis non-Islam maksimalisasi profit. Nomor 15, dari aspek perbedaan ke-15, dari aspek manajemen sumber daya manusia, bisnis Islam kepribadian Islami, bisnis non-Islam kebudayaan dan perusahaan. Untuk jawaban soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan akad? Akad berarti ikatan atau persetujuan. Secara istilah, akad adalah mekanisme tertentu yang dilaksanakan untuk sahnya sebuah perbuatan dengan ijab dan kabul. Untuk jawaban soal nomor 5, konsep dasar uang menurut Islam. Dalam konsep Islam, uang ada flow konsep, yaitu terus mengalir. Islam tidak mengenal motif kebutuhan untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik milik masyarakat, maksudnya adalah uang adalah barang publik milik masyarakat. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Untuk jawaban nomor 6, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjam uang, serta menerbitkan promes dan banknote. Terdapat 3 macam lembaga keuangan bank, yaitu 1. Bank sentral, 2. Bank umum, 3. Bank kreditan rakyat. Lembaga keuangan bank juga merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Yang poin B, lembaga keuangan non-bank merupakan suatu badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan, baik secara langsung atau tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Macam-macam lembaga keuangan non-bank: yang pertama, perusahaan asuransi; 2. perusahaan dana pensiun; 3. koperasi simpan pinjam; 4. bursa efek atau pasar modal; 5. perusahaan anjak piutang;
6 perusahaan modal ventura, 7 pegadaian, 8 perusahaan sewa guna. Untuk jawaban soal nomor 7, apa sajakah tujuan dan prinsip bisnis Islam? Apa sajakah tujuan dan prinsip bisnis syariah? Tujuan utama bisnis syariah adalah mencapai falah. Falah memiliki arti kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan. Yang dimaksud kemenangan dan kemuliaan adalah dalam hidup di dunia dan akhirat. Dan tujuan lain bisnis syariah yaitu target hasil yakni profit materi dan benefit non materi, pertumbuhan, keberlangsungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip bisnis Islam. Prinsip bisnis syariah. Bisnis syariah memiliki beberapa prinsip, yaitu A. Tauhid, B. Keseimbangan atau equilibrium, bisa disebut juga dengan tawazun. C. Kehendak bebas. D. Tanggung jawab, yakni responsibility. E. Keadilan, yakni al-adalah. F. Kemaslahatan bersama, kemaslahatan atau maslahah. G. Akhlak yang baik. H. Memahami bentuk-bentuk transaksi. Untuk jawaban soal nomor 8. Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank syariah beroperasi berlandasan bagi hasil, kalau bank konvensional berlandasan bunga. Di Indonesia, bank syariah muncul sejak awal tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalah. Prinsip utama bank syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi kegiatan bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun prinsip-prinsip bank syariah lainnya adalah A. Pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. B. Melarang konsep menghasilkan uang dari uang. C. Unsur gharar tidak diperbolehkan. D. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharapkan oleh Islam. E. Tidak dibolehkannya pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya. Fungsi bank syariah. Yang pertama, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat, seperti menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Yang ketiga, menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Untuk jawaban soal nomor 9, dampak buruk jika suatu bisnis tidak mengedepankan kepercayaan dalam segala aktivitasnya. Kepercayaan merupakan kunci kesuksesan sebuah bisnis. Jika rasa percaya itu tidak ada, maka akan terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, mengalami kesulitan dalam berbisnis. 2. Berkurangnya konsumen. 3. Hilangnya eksistensi bisnis yang dijalani. 4. Tidak ada orang yang akan membeli produk bisnisnya. 5. Tidak ada orang yang akan berinvestasi pada bisnis kita. 6. Dan akhirnya akan mengalami istilah gulung tikar. Untuk jawaban soal nomor 10, apa yang diketahui tentang social enterprise? Social enterprise adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang menggunakan strategi komersial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, sosial, dan lingkungan untuk memaksimalkan profit sekaligus dampak baik bagi setiap elemen yang terlibat di dalam usahanya. Cukup sekian, terima kasih.